Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita kembali bertemu secara virtual di materi masa pengenalan lingkungan sekolah UPT SMK Negeri 8 Pindrang. Di sini saya kembali kedatangan seorang tamu selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Nanti akan saya bacakan CV-nya. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu pemateri, dan saya juga ucapkan selamat bergabung kepada anandaku semua yang berada di room meeting ini. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah materi yang sangat dekat dengan kita, dengan tema pendidikan keluarga. Jadi bukan cuma sekolah itu yang menjadi tempat kita menempuh pendidikan, tapi pendidikan yang paling pertama adalah pendidikan di keluarga. Oke, baiklah anak-anakku semua. Alhamdulillah setelah kita mengikuti materi-materi sebelumnya, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. Saya akan membacakan CV dari Ibu pemateri. Mohon izin Ibu. Nama lengkap pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Siti Nurhidayah ST. Tempat tanggal lahir Pindrang 13 Februari 1971. Alamat Jalan Balana nomor 15 Kabupaten Pindrang. Nomor HP beliau 085 255 980 376. Pendidikan terakhir beliau S1 Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Jabatan beliau merupakan guru fisika sekaligus merangkap juga selaku guru produktif TKR, dan diamanahkan juga menjadi salah seorang pembina OSIS di UPT SMK Negeri 8 Pindrang. Oke, anak-anakku semua yang telah bergabung di room meeting ini, itulah tadi CV yang saya sampaikan, CV dari Ibu pemateri kita. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi bahwa materi kita hari ini adalah tentang pendidikan keluarga. Jadi nanti anak-anakku semua jika ingin mengajukan pertanyaan silahkan ajukan melalui kolom chat. Jadi nanti akan kami bacakan jika masih ada waktu, dan insya Allah akan dijawab oleh Ibu pemateri kita. Oke, untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Siti Nurhidayah ST untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih, saya buka masker dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu berada dalam keberkahannya, sehingga kita senantiasa sehat, bahagia. Tak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas kesempatan diberikan kepada saya untuk membawakan materi dalam rangka MPLS ini, di mana materi itu dipercayakan kepada saya, yaitu pendidikan keluarga. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa anak-anakku sekalian. Bagaimana? Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik ya. Masih tetap semangat? Semangat. Oke, mantap. Ya, jadi kita harus selalu semangat supaya kita juga selalu sehat. Nah, oke, mari kita lanjut ya. Kita masuk ke materi. Nah, judul kali ini adalah pendidikan keluarga. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsep pendidikan keluarga, kita harus mengetahui dulu apa itu keluarga. Nah, menurut asal-usulnya, itu kata keluarga itu berasal dari kata kaula dan warga. Kaula itu adalah abdi atau hamba, sedangkan warga berarti anggota, sehingga keluarga itu dapat dikatakan bahwa unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri atas kepala kedua keluarga, yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Namun, bisa pun menjadi tambahannya
Kalau misalnya ada orang yang tinggal di rumah kita, berkumpul di rumah kita dalam satu atap, itu pun masih bisa dikatakan keluarga. Nah, sedangkan pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran, pembinaan, pengetahuan, pelatihan, atau dapat dikatakan lebih rinci bahwa suatu usaha sadar dalam proses pembelajaran agar anak didik atau anak yang akan dididik ini dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga menjadi lebih baik. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan keluarga ini adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sesuai dan dipersiapkan untuk kehidupan anak-anaknya itu di masyarakat kelak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa anggota keluarga ini ada ayah, ibu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tentu di dalam pendidikan keluarga itu harus ada tujuannya. Kenapa harus ada pendidikan dalam keluarga? Tentu dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan keluarga ini dapat mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya yang berprestasi kepada peserta didik. Ini berdasarkan rumusan Kemendikbud ya, tahun 2017. Namun, kita juga tahu bahwa ini menurut Jailani ya, ada orang yang bertanya, kenapa harus keluarga? Kenapa harus di dalam keluarga diutamakan? Atau pendidikan keluarga itu kenapa harus yang menjadi dasar? Nah, dapat dikatakan bahwa Pak Jailani sendiri pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa keluarga itu merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama yang diharapkan nantinya senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik psikologis maupun biologis bagi anak. Dan terlebih dari itu pula, menurut Ki Hajar Dewantara, alam keluarga itu merupakan sebaik-baik tempat untuk melaksanakan pendidikan kesusilaan, sehingga keluarga menjadi tempat pendidikan yang lebih sempurna sifatnya serta wujudnya dibandingkan di tempat-tempat lain. Jadi untuk memasukkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual, dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan. Kita juga tahu bahwa selain apa yang dikatakan oleh pendapat yang kedua tadi, bahwa ini anak yang lahir ke dunia itu seperti kertas kosong, seperti sebuah kertas yang masih bersih, putih, suci. Nah, untuk membentuk kertas ini seperti apa isinya, itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Mencetak, menggoreskan kanvas, seperti apa jadinya nanti hasil coretan atau hasil goresan kanvasnya, seperti itulah hasil didikannya. Makanya kita harus jadi orang tua itu harus menjadi pendukung yang baik, bukan hanya di awal kehidupan, tapi juga di setiap perkembangan anak. Orang tua itu harus paham akan urgensi pendidikan keluarga, karena orang tua itu selalu mencari berbagai ilmu untuk menerapkan pendidikan keluarga yang baik bagi anak-anaknya. Nah, dalam mendidik anak itu banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari oleh seorang orang tua itu banyak yang harus dipertimbangkan. Nah, tentunya hal-hal yang mendasar yang perlu dihindari oleh orang tua itu dalam mendidik anak, ada sebagian yang merumuskan ya seperti ini. Misalnya jangan sering melemahkan semangat anak dalam usahanya untuk mandiri. Misalnya anak melakukan sesuatu, kita harus support, kita tidak boleh melemahkan semangatnya, apalagi tidak menghargai hasil karya yang dilakukan walaupun sekecil apapun. Yang kedua itu, jangan pernah orang tua itu mempermalukan atau mengejek anak-anaknya di muka orang lain. Walaupun dalam bentuk bercanda, itu akan membuat anak jadi posesif atau kurang percaya diri karena sering diremehkan, diejek. Walaupun bercanda itu, tapi saya kira itu kurang bagus ya. Terus yang ketiga itu ini, yang paling sering dicurhatkan oleh sebagian anak. Orang tua itu ada yang selalu membeda-bedakan, berlaku pilih kasih terhadap anaknya. Misalnya, bapak sayang ke anaknya yang cewek, ibu sayang ke anaknya yang cowok, sampai-sampai ada kata istilah anak mama, anak papa. Nah, itu semua itu tidak bisa dilakukan oleh seorang orang tua. Orang tua itu harus berlaku adil
terhadap anak-anaknya. Semua anak itu berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dan perlakuan kasih sayang yang sama. Yang terakhir itu jangan terlalu memanjakan anak. Memanjakan anak dalam artian ini bukan berarti tidak menyayangi anak, tetapi jangan memanjakan anak secara berlebihan. Utamanya adalah hal pemenuhan permintaannya. Setiap anak-anak mempunyai kebutuhan, maka selaku orang tua yang baik dan bijaksana tidak memberikan anak apa yang dia inginkan, tetapi apa yang ia butuhkan. Karena kenapa? Hal ini akan membuat anak menjadi tidak mandiri, selalu bergantung kepada orang tuanya. Nah, kita bisa bayangkan, jika suatu saat orang tua kita sudah tidak ada, kita bisa apa? Karena selama ini hanya taunya bergantung pada orang tua. Jadi kita menjadi anak yang manja, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentu ada pula yang harus diperhatikannya sebagai orang tua. Ini ada orang tua itu hendaklah mengetahui tabiat anak-anaknya. Artinya gini, maksudnya orang tua itu harus tahu anaknya ini punya jiwa apa. Setiap anak kan ada ya, ada yang mempunyai sifat-sifat yang ada yang gampang ngambek, marah atau cengeng. Nah, orang tua itu harus tahu hendak memperlakukan anaknya seperti apa sehingga suasana itu kembali enak, kembali segar, kembali enak diajak main. Jangan anaknya ngambek malah ditambahin jadi anaknya tambah marah. Nah, terus yang kedua, hindari segala sesuatu yang menusuk perkembangan jiwa anak. Nah, misalnya seperti tadi, memarahi anak di depan orang lain, itu kan merusak perkembangan jiwanya. Mempermalukan anak, tidak menghargai anak. Anak merasa rendah diri, merasa dikucilkan. Hal itu sangat-sangat tidak dibenarkan dan sangat tidak terpuji ya. Terus ini, berikan anak bergaul dengan teman-temannya di luar lingkungan keluarga. Ya biarkan saja anak-anak bergaul dengan temannya, siapapun. Seorang anak itu tidak boleh membeda-bedakan temannya karena temannya kaya, karena temannya cantik atau ganteng, maunya berteman sama yang itu saja, yang pintar-pintar saja. Tidak boleh, kita harus bergaul dengan semua lapisan. Kita tidak boleh membedakan kasta dan harta ya. Jadi anak-anak itu biarkan bergaul. Cuma kita sebagai orang tua itu harus mengontrol. Berarti seumpama layang-layang itu, anak dilepas tapi talinya tetap dipegang. Jadi kalau anaknya sudah ngambang terlalu jauh, ya tarik talinya supaya anak kembali mendekat. Begitupun juga kalau anak terlalu rapat, dilepaskanlah sedikit-sedikit supaya bisa terbang, bisa mengetahui kondisi luar, alam bebas seperti apa, seperti itu. Tapi ya dengan artian bebas, tapi perlu pengawasan yang ketat seperti itu. Terus ciptakan kondisi yang harmonis antara anggota keluarga. Sikap anggota keluarga hendaklah belajar dan berpegang pada kewajiban masing-masing. Jadi setiap anggota keluarga, ayah, ibu, anak, itu harus tahu tugas dan tanggung jawabnya dan posisinya seperti apa. Jangan tugas ayah dikerjakan oleh ibu, ibu mengerjakan tugas ayah. Begitu dengan anak. Anak yang mau jadi orang tua, nasihatin orang tuanya, perintah orang tuanya, kebalik itu. Anak nurut sama orang tua, bukan orang tua yang nurut sama anaknya. Gitu ya nak ya? Ya oke. Nah, jadi kita itu sebagai anak harus tahu, oh saya ini anak, oh tidak boleh saya berlaku begini kepada orang tua saya itu harus saya hormati, apalagi orang tua saya sendiri. Anak itu harus hormat kepada yang lebih tua. Jadi bukan hanya di anggota keluarganya, di luar pun seperti itu. Jadi jangankan ke orang lain, terlebih kepada orang tua kita harus selalu hormat ya kepada yang lebih tua. Yang tua menyayangi yang muda seperti itu. Next. Nah, ini. Ya, pendidikan keluarga itu perlu diterapkan dan terus dijadikan pembiasaan. Jadi kalau kita selalu membiasakan pendidikan keluarga dengan baik-baik, nanti hasilnya juga akan baik. Sehingga bukan hanya di keluarga, di lingkungan luar juga, sekolah, masyarakat, bahkan di pemerintah pun nanti kita dapat gelar anak yang baik. Jadi tentunya berdasarkan wacana penguatan kemitraannya, ini ada beberapa peran keluarga dalam pendidikannya. Nah, peran keluarga itu dalam pendidikan seperti dijabarkan ini adalah yang utama adalah menciptakan lingkungan keluarga, lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Nah, seorang anak, apalagi kondisi sekarang ya, sistem BDR, belajar dari rumah, tentu tidak dalam pemantauan langsung dari gurunya. Nah, sebagai orang tua yang bijak harus mendampingi anak-anaknya dalam belajar.
Nah, pada saat pendampingan itu, orang tua itu harus membuat anak itu menjadi apa ya, semangat dalam belajar. Artinya lingkungannya harus dalam lingkungan yang menyenangkan. Bukan sebentar-sebentar terganggu, ada bising, ada suara TV yang keras. Bagaimana anak-anak bisa konsentrasi kalau lingkungannya tidak menyenangkan. Yang kedua tentu adalah menjalin komunikasi dan interaksi dengan anak. Nah, apabila anak dalam proses pembelajaran itu mengalami kesulitan, tentu sebagai orang tua kita harus membimbingnya, menanyakan, memberikan solusi kira-kira seperti apa kendala yang dihadapi, memberikan bantuan dalam hal memberikan penjelasan kepada anaknya supaya anak bisa menemukan sendiri solusinya seperti apa dan bagaimana yang harus dia lakukan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan rasa percaya diri pada anak. Nah, misalnya seorang anak dalam belajar itu malas-malasan, ngantuk. Orang tua harus memberikan motivasi. Nah, belajar nak, kerjakan tugasnya supaya nanti nilai kamu bagus, bisa naik kelas. Nah, tentu dengan motivasi seperti ini memberikan rasa percaya pada diri anak untuk mengerjakan tugasnya. Dan kita harus memberikan apa ya, motivasi dalam hal yang positif ya. Ayo kamu bisa dan itu pasti bisa kamu kerjakan. Jadi anak-anak pun tidak merasa bosan ataupun merasa malu atau tidak tahu mengerjakan. Dia akan berusaha mencari solusi bagaimana cara mengerjakan tugas yang diberikan. Terus menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Nah, tentu orang tua jangan sekali-sekali melepaskan diri dari hubungan yang baik dengan pihak sekolah mengenai perkembangan anak. Pada pembelajaran yang lalu-lalu, waktu sebelum berlaku BDR, itu benar-benar harus terjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua untuk mengetahui. Nah, pada saat BDR ini pun masih tetap harus berlanjut seperti itu. Karena kenapa? Perkembangan emosional anak itu tidak terlepas juga dari pengawasan guru-gurunya. Jadi pihak sekolah itu tahu seperti anak prestasinya seperti apa, tentu guru-gurunya yang lebih tahu atau pihak sekolah yang lebih tahu. Nah, orang tua wajib menanyakan perkembangan prestasi anaknya seperti apa, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, untuk itu orang tua harus banyak-banyak koordinasi dengan pihak sekolah. Yang terakhir itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, orang tua harus mendukung ya. Bila anak-anak mempunyai kegiatan di sekolah, itu orang tua harus memberikan dukungan dalam hal kalau memang misalnya sesuai dengan kegiatan anak, ya harus kita dukung. Misalnya dia ikut di organisasi. Nah, berikanlah dukungan karena pembelajaran itu bukan hanya dari di lingkungan sekolah, di dalam sekolah, di dalam kelas saja ya, tetapi di luar kelas, misalnya ikut organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Nah, mengapa dikatakan keluarga begitu penting? Ya tentu keterlibatan keluarga itu sangat penting. Mengingat kondisi sekarang ini betul-betul kita terjebak dalam lingkungan perkembangan IT yang begitu dahsyat, begitu hebat. Nah, tentu sebagai orang tua yang bijak itu harus pintar-pintar mengawasi anaknya. Penggunaan IT dengan baik itu memberikan hasil yang baik. Tapi kalau misalnya anak lepas kontrol juga, orang tua lepas kontrol, sehingga penggunaan IT ini tidak pada tempatnya, itu juga saya kira tidak memberikan hasil yang bisa membantu anak dalam meningkatkan prestasinya. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan pembelajaran ataupun yang berkaitan dengan sekolah, saya kira itu sangat baik. Apalagi kalau untuk menambah ilmu pengetahuan, itu banyak sekali ya tambahan pengetahuan yang bisa didapat dengan pemanfaatan IT. Jadi gunakanlah IT atau misalnya anak cerdas, harus dia gunakan sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan kebutuhannya, penempatannya. Jadi selain mendukung perkembangan pribadi anak, orang tua dan keluarga juga harus membina hubungan baik. Ya sudah tadi ya, pendidikan era kekinian. Nah ini harus bisa membimbing anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Nah, jadi tentu peran orang tua sangat besar ya. Bisa menjadi teman, pendidik, pendamping, teladan, sekaligus pengawas bagi anaknya di era globalisasi atau kekinian seperti sekarang ini.
pendidikan keluarga ini merupakan upaya yang melibatkan semua pihak keluarga. Jadi tanggung jawab dalam pendidikan keluarga itu bukan hanya pada orang tua saja, tapi semua yang berada dalam lingkungan keluarga, dan tentu dengan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah dan lingkungan sekolah ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan keterlibatan dan kerjasama yang serius antara ketiga aspek tersebut, diharapkan karakter seorang anak itu akan bisa tumbuh dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan kehidupannya, utamanya yang era-era kekinian ini banyak sekali tantangan-tantangan. Namun itu dapat kita hadapi semua apabila anak-anak itu dibekali dengan nilai agama, nilai norma, dan sikap yang baik. Nah, ini mungkin dapat kita lihat gambar-gambar ya, kebersamaan, keharmonisan keluarga, atau gambaran-gambaran keluarga bahagia itu sangat kita idam-idamkan ya, seperti yang terlihat kali ini. Lanjut. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa menumbuhkan rasa saling sayang, menimbulkan keharmonisan ya, seperti contoh kecil saja, sarapan bersama, terus kumpul bersama keluarga, itu juga dapat membangun keterikatan emosional antara satu dengan yang lainnya di dalam keluarga. Nah, sehingga semoga dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota keluarga, itu dapat menjadi fondasi bagi pendidikan keluarga. Tentu kita ingin agar cita-cita keluarga itu dapat kita capai, tentunya apa? Menghasilkan anak yang berakhlak baik, tangguh, mapan. Dengan semua itu tentu insya Allah akan selalu bahagia. Jadi saya kira seperti itu, mari kita berusaha untuk menjadi, untuk berusaha menyadari fungsi dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, dan bertanggung jawab untuk menciptakan dan mencapai cita-cita dari pendidikan keluarga ini. Saya kira sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dapat menambah pengetahuan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh luar biasa materi kita. Saya seakan-akan berada di dalam keluarga, mendengarkan tadi pembicaraan dari ibu pemateri kita, bahwa sebenarnya pendidikan utama itu, apalagi berhubungan dengan emosional, itu selalu diawali di pendidikan keluarga. Karena kami di sekolah ini hanya mungkin membangun knowledge, pengetahuan, dan karakter, tetapi emosional itu selalu berawal dari pendidikan keluarga, atau pendidikan yang pertama didapatkan oleh seorang anak, yaitu pendidikan keluarganya. Oke, mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita pada kesempatan ini. Materi yang sangat luar biasa, materi yang menginspirasi untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu pemateri kita, Ibu Siti Nur Hidayah ST. Oke, sangat lugas juga tadi penyampaiannya, sehingga Ibu mohon izin saya lihat kolom chat ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilih salah satu saja yang ingin saya tanyakan, yang ingin anak-anak kita tanyakan. Nanti selebihnya nanti mohon bimbingannya, diskusi di grup yang sudah kita buat, supaya materi ini akan lebih digali lagi sehingga anak kita mengerti tentang pendidikan karakter itu. Oke, saya izin Bu membacakan sebuah pertanyaan dari ananda kita, Rahmania Mutiara Ramadhani dari jurusan TKJ. Ananda kita mau menanyakan, mengapa anak yang selalu jadi sasaran utama pendidikan di keluarga, sedangkan orang dewasa pun hanyalah banyak yang akhlaknya juga kurang bagus. Jadi mungkin saya sedikit perjelas pertanyaannya Ananda kita. Mungkin Ananda kita ini ingin tanyakan, pendidikan keluarga ini apakah hanya sebatas untuk mereka saja sebagai anak? Apakah pendidikan keluarga itu tidak berlaku untuk yang orang yang sudah dewasa? Mungkin seperti itu, Bu. Silakan dijawab. Ya. Terima kasih sebelumnya ya. Saya sangat support ya. Bagus sekali pertanyaannya, dan ini betul-betul punya potensi dalam bertanya. Ini bagus sekali.
saya sangat mensyukur ya. Ini pertanyaannya tadi, kenapa harus anak? Ya, berarti ini anak protes ya, kenapa Iya, harus saya? betul. Nah, sedangkan orang lain juga banyak, bahkan yang lebih besar ataupun lebih dewasa dari saya juga banyak melakukan. Ya, seperti ini nak ya. Kita mengambil gambaran yang saya jelaskan tadi, bahwa anak ini adalah generasi penerus. Generasi yang akan meneruskan perjuangan kita ke depan. Kenapa harus dibekali dengan pendidikan keluarga? Karena anak inilah nanti ke depannya akan menjadi penerus generasi bangsa. Kalau anak-anak sekarang akhlaknya tidak bagus, nah bagaimana nasib bangsa kita ke depannya? Cita-cita dan tanggung jawab pemerintah itu kita letakkan pada pundak pemuda-pemuda kita. Mengapa sampai dulu Bapak Soekarno mengatakan kalau ingin membentuk suatu negara, berikan 10 saja pemuda. Ya. Nah, ini artinya bahwa betul-betul pemuda ini yang harus kita gembleng supaya nanti bisa benar-benar menjadi generasi-generasi yang tangguh. Pendidikan dimulai pada anak, ya memang seharusnya anak-anak itu yang harus diberikan diberikan pendidikan mental atau pendidikan karakter yang baik. Sebenarnya pendidikan karakter atau pembinaan dalam pendidikan keluarga ini bukan hanya sasarannya kepada anak, tapi kita harus lebih menitik beratkan ke anak. Kalau yang sudah dewasa itu tinggal perbaikan, ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Untuk hal-hal yang baik tidak pernah ada kata terlambat. Kita harus selalu sadar, selalu bertanggung jawab. Tadi saya sudah katakan bahwa tanggung jawab dalam pendidikan keluarga itu adalah tanggung jawab kita bersama yang berada di dalam lingkungan keluarga. Apakah itu ayah, ibu, anak, ataupun orang yang berada di dalam rumah tangga kita. Bukan hanya anak saja, semua. Cuma kita lebih menitik beratkan ke anak karena anak itu akan tumbuh dan mengalami proses. Dalam proses itu, kita harus memberikan pembiasaan-pembiasaan pengajaran yang baik. Sehingga kelak juga, seperti kalau menanam suatu tanaman, ya, kita menanam bibit yang baik, tentu hasilnya nanti insya Allah ya jadi tanaman yang baik. Jadi kalau kita menanam tanaman yang kurang baik, bibit yang tidak bagus, ya hasilnya nanti juga ke depan kita seperti apa. Jadi kalaupun misalnya kita dari kecilnya menanam bibit yang baik, tapi pada pertengahan rusak, ya seperti ini tadi, sudah dewasa, sudah lebih besar, tapi masih ada yang berhalak buruk. Nah itu perlu tentu diberikan pupuk seperti tanaman. Kita harus pupuk, kita harus memberikan penyegaran-penyegaran kembali, supaya dia nanti hasilnya juga menjadi baik. Seperti saya kira seperti itu ya, Nak ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang belum puas, masih bisa kita lanjut nanti di grup ya. Oke, terima kasih jawaban yang dari Ibu pemateri atas pertanyaan dari anak-anak kita dari jurusan TKJ tadi, Ibu. Mungkin saya rasa sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri, dan ini juga menjadi ilmu baru untuk kita bahwa sebenarnya kita tidak boleh memungkiri bahwa jika orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah itu bukan berarti lepaslah tanggung jawab dari orang tua tersebut. Tidak. Kita antara guru, sekolah, dengan orang tua itu memang harus saling bergandengan tangan. Kenapa? Karena di sekolah itu ada batas jam bertemu. Terutama di era pandemi sekarang, kita belajar secara online atau belajar dari rumah. Jadi tidak ada proses tatap muka atau tidak ada proses pembelajaran langsung di kelas di sekolah. Sekarang kita seperti ini, kita melakukan pembelajaran secara virtual. Mungkin anak-anakku semua ada yang saya lihat, ada yang di kamarnya, ada yang di terasnya. Ini sementara duduk belajar bersama. Ini bisa menjadi suatu motivasi untuk orang tua bahwa ternyata pembelajaran itu tidak harus di sekolah. Ternyata pendidikan itu memang di era pandemi ini kami harapkan dari peran orang tua juga untuk membantu kami selaku guru untuk menjalankan proses belajar dari rumah ini, karena pembelajaran itu tidak boleh terputus, apalagi ini menjadi awal untuk anak-anakku semua yang telah bergabung bersama kami di SMK Negeri 8 Pindrang. Oke, mungkin itu saja. Masih ada Ibu sebenarnya pertanyaan di kolom chat, tetapi kami hanya memilih satu pertanyaan karena
keterbatasan waktu, sehingga nanti mohon dibantu didiskusikan atau dijawab pertanyaan Anda kita semua di grup yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Materi, terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah hadir, sudah di hari keempat ya, sudah hari keempat, kalian sudah 1 hari lagi nak, insya Allah 1 hari lagi kita akan bersama-sama sehingga nanti pada akhir dari MPLS online ini, walaupun kita tidak saling bertemu secara langsung, tetapi inti dari pengenalan lingkungan sekolah ini dapat anak-anakku terima dengan baik. Oke, sampai jumpa anak-anakku semua, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya selaku moderator bersama dengan Ibu Pemateri, mohon maaf atas apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.